Oke, kembali lagi di channel Sari Family. Dan kali ini gua tidak bersama dengan abang saya. Tapi jangan khawatir. Hari ini, detik ini saya kedatangan tamu dari jauh. Ini dia adalah sohib saya. Dia kesini katanya mau bercerita tentang pengalaman dia, pengalaman kerja ceritanya. Penasaran kan? Pastilah. Tetap fokus dan tonton ini. Halo brother. Halo brother. Apa kabar? Sukses, siap, baik. Ini dari mana aja ini? Aduh. Nggak ada kabar-kabar gimana kek? Abis tapak kayaknya. Apa ya? Anjay. Mau ngisi ilmu apa ini kayaknya? Ntar dulu, bingung juga ini misinya ilmu apaan gitu kan. Ini aja ilmu ini kalau gua saranin ya. Terbang kayak kupu-kupu. Kalau yang lain nggak tuh? Iya iyalah. Nanti kan bisa dikedut. Jadi sibuk apa hari ini? Sementara kesibukan nggak ada ya, cuma paling nyibukin diri sendiri. Oh iya. Soalnya sekarang udah ada buntut ya, jadi kemana-mana buntut gimana gitu ya. Anjay, butuh apa tuh? Buntut ke bawah. Ya maksudnya ya mulai dari yang gue rasain gitu ya, kayak misalkan gue gabung sama teman yang lain gitu kan, emang agak susah gitu kan, maksudnya soalnya sekarang udah iya nih lu nggak ada di grup. iya. Sore nggak ini pernah nongol buat anak MMC ya. Nggak pernah apa-apa. Waktu Iya benar sih, serius. waktu mengalahkan segalanya. Gua kerja itu 61 bro, jadi 61 itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Iya. Kalau misalkan gua balik kampung aja kan emang jarang ya, jadi kalau misalkan gua harus balik kampung itu harus bayar orang, ngerti nggak lo maksudnya? Bayar orang? Jadi misalkan lo libur hari Senin nih, Oh iya. gua Minggu nih Senin, libur gua Minggu, lo Senin ya. Oh backup Ya, itu ya. backup. Oh iya, ngerti. Jadi ketika lo backup gua, nanti suatu hari gua mau bayar duit atau tenaga itu bisa. Oh iya siap. Jadi makanya gua susah pulang ya teman-teman. Udahlah nggak apa-apa ya, namanya juga nyari cuan. Semuanya harus dikorbanin. Tapi jangan terlaluan lah gitu maksudnya. Harus ada waktu lah buat setidaknya buat keluarga lah. Iya. Itu juga yang paling gue sedihin ya. Maksudnya kalau misalkan paling gue balik itu kalau misalkan kayak orang tua kayak emak gue ya, terlebihnya semua orang terlebih itu ibu. Iya benar. Ibu. Ya bukan gue nggak sayang kepada ayah, ya ayah. Maksudnya iya, bukan nggak sayang gitu. Iya. Cuma ibu yang selalu kayak gimana gitu ya. Maksudnya kayak nggak pulang aja. Dum, kapan pulang? Dum nggak pulang. Dum kemana aja gitu, maksudnya kapan mau pulang gitu, udah berapa bulan nggak pulang, baru gue pulang. Iya. Kalau misalkan begitu baru gue pulang. Cuma kalau disengajain gue enggak gitu, bukannya nggak apa-apa, maksudnya gue kalau ngelihat jadwal, bukan jadwal ya, maksudnya kerjaan gue itu ya susah gitu, maksudnya cari iya waktunya cepet, dikit lah iya, kita capek jalan. cuman sehari libur buat pulang kan nih. Tahu sini kita pulang jauh ya. Naik motor aja bisa 4 jaman. Kayak gitu. Zaman batu ya. Dari tahun berapa lu mulai kerja itu? Kerja. Iya. Lu kan lulus nih 2013 nih kan. Lu pas lulus Setahu. Ya kan gua Nanya dulu, speak dulu gitu. Lu tahun berapa gitu kan? Enggak kan gua lihat di Google. Lu Oh, kan, siap. Belum Jati lulus sekolah tahun 2013. Ya. Lu itu nganggur dulu apa langsung kerja gitu? Sebelumnya gue lulus 2013, ya dibilang nganggur sih enggak ya. Iya. Maksudnya di situ gue cari kerja kayak misalkan gimana sih orang labil yang baru lulus gitu. Iya. Jadi kayak misalkan gue kerja di tempat ini, kerjanya gua yang bagus tapi guanya yang enggak gitu. Iya betul. Jadi
Sementara kayak misalkan kayak nyari pengalaman gini gitu. Kadang apalagi ya dulu mindset gua gitu kan. Pola pikir gua salah. Iya, maksudnya kayak misalkan setiap gua ngelamar ke kerjaan, gajinya berapa sih? Itu mindset yang salah. Oh iya. Iya. Karena kita nanya Iya. berapa gaji dulu ya. Iya. Kembali lagi di situ, karena di situ posisi gua masih labil gitu ya. Masih nggak tahu apa-apa gitu kan, maksudnya masih baru netes lah gitu. Iya. Jadi paling gua ya keluar masuk ketika ada kerjaan gitu kan, gak betah atau gimana, langsung ngeluh. Pas di situ gue kerja yang benar-benar itu dimulai dari 2014. 2014. Iya, 2014 gue sempat masuk Indomaret. Itu ceritanya lucu loh di Indomaret. Jadi waktu itu gue ke Jakarta, terus ngelamar ke Indomaret. Gue ngelamar nih ke yang di Ancol. Iya. Yang Ajis punya nih. Mas Ajis. Gue ngelamar di Ancol. Di Ancol itu gue ngelamar, terus psikotes. Gue sambil ngerokok ya? Ya, lanjut. Gue juga lagi ngerokok. Psikotes. Psikotes pertama itu gue nggak lolos. Gue perhatiin nih, apaan yang nggak lolos. Terus di sisi lain gue perhatiin juga nih, kayak misalkan soal-soalnya itu gitu kan. Iya. Soal-soalnya, gue perhatiin begini. Selama 3 bulan, udah tuh 3 bulan gue ngelamar lagi di DC Tangerang. Ngelamar ulang di Tangerang. Soalnya kalau misalkan gue ngelamar di sini, gue langsung ngelamar lagi itu masih kebaca gitu. Data gue masih ada. Setahu gue begitu ya. Cuma kalau salah minta maaf. Terus di situ gue ngelamar ke Tangerang. Gue perhatiin, ini soalnya masih sama gitu. Masih sama, gue ingetin lah dari situ. Gue ulang-ulang, gue ingetin. Tetap gue nggak lolos ya. Di kedua gue nggak lolos. Udah 2 kali coba nggak lolos. 2 kali nggak lolos. Padahal soalnya sama. Di situ yang soalnya yang pertama gue nggak ngeh juga sih. Kalau ngeh ya, maksudnya terus yang kedua gue perhatiin, kok iya sama ya gitu kan. Di situ maaf. Di situ baru gue gitu, gue perhatiin, oh ya udah, gue ulik-ulik gitu, gue ambil yang penting-penting aja gitu kan. Di situ baru bulan Mei gue ngelamar lagi tuh di Ancol lagi. Gue balik ke Ancol, akhirnya gue lolos. Nah di situ gue setahun di Indomaret setahun. Lumayan setahun. Iya. Di situ sebenarnya enak gitu Indomaret, cuma waktu itu gua bagian hybrid, jadi kan ada bagian toko gitu, kasir. Cuma gua bukan bagian itunya, bagian hybrid gitu. Nah di situ gua setahun, kontraknya emang setahun ya. Kalau toko kan setahun setengah. Di situ gua sebenarnya diperpanjang, cuma waktu itu gua ditawarin ke Manado. Suruh ke Manado? Ya. Lu mau nggak diperpanjang? Maksudnya lu diperpanjang tapi lu pindah ke Manado. Lah kata gue, Pak, jangankan ke Manado, di Tangerang aja gue jarang balik gitu aja ya. Nah di situ gue tanya kan, maksudnya untuk misalkan mohon maaf gitu ya, kayak misalkan untuk transportasi gimana Pak gitu kan, kata gue. Oh, untuk transportasi itu nanti dibiayain sama pihak Indomaret, sama untuk biaya kos gitu kan. Itu bulan pertama aja, selebihnya kita yang tanggung. Oh, selebihnya kita dilepas itu? Lepas. Nah di situ baru gue ngundurin diri. Iya. Setelah itu baru dah sekarang nih gue masuk ke perkeretaapian ya. Gue masuk ke stasiun Gambir. Di Gambir gue. Ngelamar lagi di Gambir? Iya. Maksudnya itu masuk perkeretaapian itu saya sebagai cleaning service. Bukan bagian orang kereta ya, bagian sapu-sapu. Ya maksudnya saya jadi cleaning service di. Ya nggak apa-apa, jadi kalau yang penting halal lah. Betul. Iya kan? Itu yang penting halal. Iyalah. Jadi ya nggak apa-apa, kita kerja sebagai cleaning service. Yang penting kita halal. Daripada yang di atas kerjanya nggak halal. Siap. Makanin duit. Kacamata. Selebeo gitu kan. Waktu gua zaman gua 2016 ya. Iya.
2016 gue ya. 2016 kan gue masuk Gambir kan. Iya. Jadi maksudnya waktu zaman itu gue cleaning service itu, waktu zaman itu jangan salah loh, maksudnya gengsi orang-orang gue pribadi ya, maksudnya orang induk kita itu cleaning service, apa cleaning service gitu, babu Masih gitu. gengsi. Iya, masih gengsi waktu itu. Cuma waktu, nah untuk tahun ke tahun akhirnya udah Palmiar ya, apa sih Plamiar. Gue dari awal podcast itu dulu ketemu Plamiar. Ya begitu aja lah. Pokoknya udah nikmat lah Ya. gitu, udah nyaman gitu kan. Pokoknya udah gak asing lagi gitu. Iya. Cleaning service itu kayaknya sekarang udah nggak lazim gitu. Orang-orang pun kayak menerima kayak cleaning service mau gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu. Terus abis lu jadi cleaning service tuh berapa tahun gitu, maksudnya dalam Oh iya, ya gue paham. Jadi gue cleaning service itu sebenarnya kayak gimana ya? Di stasiun Gambir itu gue lumayan cukup lama ya, 2016. Jadi yang nggak enaknya itu di gue itu gini, kayak misalkan lu kalau misalkan nyari kerja, lu kalau misalkan nyari kerja, kalau buat cuma nyambung hidup buat sehari-hari, buat kebutuhan keluarga doang, itu menurut gua gitu cukup Iya. kalau buat cleaning service semacam gua gitu kan. Tapi kalau misalkan lu ngejar jenjang karir, itu nggak ada. Soalnya di Gambir itu, maksudnya di perusahaan gua yang sekarang ini, maksudnya ya itu dari dulu per setahun itu ganti vendor. Oh, jadi Ngerti per gak? tahun ganti Ganti vendor. Beradu dia berarti ya? Iya, adu tender. Jadi adu tender per tahun itu ganti vendor. Misalkan tahun ini kita nih vendor A, kedua vendor B gitu. Nanti gitu lagi. Oh, berarti kita stuck aja di situ gitu. Iya. Jadi Gak ada kemajuan berarti. Nah, ya. di situ. Jadi lu mau sebagus apapun lu kerja, iya. lu gak bakal maju kecuali lu ngejilat. Serius, kecuali ngejilat. Udah paham lah ya Udahlah, masalah itu. jilat apa kek? Gua 2016 jadi cleaning service, gua sebenarnya gimana ya, nggak tahu gitu maksudnya. Yang gua tahu nyapu ngepel. Iya. Nah, ya gitu kan. Ternyata di situ ada bahasanya tersendiri. Ya misalkan gua nyapu nih, itu namanya Mopping. sweeping man. Sweeping ya. Sweeping man. Sweeping nyapu. Iya kan nyapu. Gua bilang kan nyapu. Oh iya, kirain Sweeping. gue ngepel. Sweeping. Terus kalau misalkan ngepel kan udah mopping gitu kan. Nah di situ yang baru di situ gua paham. Nah di awal 2016 itu karena gua awam gitu ya. Di situ gua kerja selengean, asli selengean. Maksudnya seadanya gitu. Iya. Kayak misalkan mau enggak gitu. Gua gawe itu. Lalu di 2017 masuklah perusahaan yang menurut gua bagus, dan perusahaan itu yang gua rasa Membuat lu jadi lebih bersemangat, gitu. dan itu pernah lu alamin juga perusahaannya. Iya. Yang lu alamin. Waktu itu gua masuk The best ISS kan? Iya. ISS. Waktu itu 2017 itu ISS, di situ pelatihan, gua 9 hari pelatihan di Bintaro. Iya. Kerasa banget. Yang awalnya gua 2016 nih masuk, nggak ada pembinaan, nggak ada pembelajaran, caranya begini, caranya begitu gitu kan. Iya. Jadi harusnya begini, jadi monoton kayak kitanya. Makanya kerja gua waktu itu kurang baik gitu kan, kurang bagus, karena sebelumnya emang gua kurang memahami gitu. Iya. Setelah dari ISS masuk, nah di situ gua mikir, oh begini, oh begitu gitu kan. Belajar basic ini skipping. basic ya. Iya kan? Tahu. Iya lah. Basic Tahu. skipping gua ajarin tuh. Gua pelajarin gitu ya, Iya. bukan gua ajarin. Gua pelajarin di situ baru ada satu orang motivator, tim leader gitu kan, yang yang terus motivasi saya gitu. Ya, terus sih. Iya,
memotivasi Iya. lu menjadi lebih baik. baik. Nah, di situ men, gue ngerasa nyaman, ngerasa semangat, ngerasa kayaknya gue punya tujuan hidup nih. Iya. Yang awalnya tiap tahun ganti pendor udah buang gitu aja, maksudnya sekarang kayaknya nih perusahaan Nemu bagus. titik terang ya, lah. nemu Gitu titik ya. terang. Di situ gue belum bisa mesin gue, belum bisa apa-apa, belum bisa. Ya maksudnya kalau nyapu ngepel mah insya Allah gue bisa gitu kan. Cuma untuk masalah mesin gue nggak paham, nggak ngerti. Di situ gue karena keinginan gue tinggi gitu kan waktu itu, gue datengin ke leader, Pak, saya mau bisa mesin gitu. Oh, lu langsung Iya. datengin orangnya gitu. Gue datengin, saking semangatnya gitu kan waktu itu. Pak, saya pengen bisa mesin polisher tau kan. Iya. Nah udah itu kata dia, lu libur hari apa? Hari Selasa Pak. Ya udah, Selasa malam Rabu lu kesini. Gua datang men. Gua datang, lu pas libur itu ya? Pas libur gua datang malam-malam. Cuman pengen belajar mesin. Belajar mesin. Nice. Nice people. Di situ alhamdulillah gua juga dapat apresiasi, apresiasi dari Apresiasi. tim leader gitu. Maksudnya semangat gua ada gitu kan. Nah gue suruh baca inilah itulah, harus bisa menghargai perbedaan, atau misalkan kayak misalkan menghargai kejujuran juga. Iya saya lebih Dia lebih menjunjung kejujuran. Terus setelah itu gue sampai print itu modul. Jadi kayak gua waktu itu gue nanya, Pak, kalau misalkan saya pengen jadi leader itu harusnya gimana sih, kata gue kan gitu ya. Dia ngomong, lo kalau misalkan pengen jadi leader lo harus paham mesin ini itu termasuk bautnya. Bautnya kita harus tahu ada berapa gitu. Nah itu dia, Detail ya. ini mesin kabelnya berapa meter, Harus tahu. bautnya berapa, iya, putarannya itu harus tahu. Di situ Wattnya juga harus tahu. Tegangannya. Nah, karena kedekatan gua nih sama tim leader dengan semangat gua gitu kan, muncullah gesekan yang akhirnya yang awalnya di 2016 gua kerjanya nggak benar gitu ya, naik lagi karena ada dorongan orang lain. Dorongan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman gua sendiri. Maksudnya kayak misalkan pekerja juga gitu, yang cari buat keluargaannya, buat diri sendiri, buat bener. orang tuanya. Di situ gua kayaknya nih udah nggak beres gitu maksudnya ya. Maksudnya udah itu gua dilempar ke stasiun Juanda. Lu dilempar di stasiun dari Gambir lu. Iya. Dilempar ke Juanda. Iya. Tapi nggak mati. Oh, Maksudnya ya gua pindah area. Pindah area. Gua dibuang di stasiun Gambir, pindah area. Sebelum gua pindah area, Berarti lu lost contact tuh sama leader lu yang ngasih motivasi. enggak, gua tetap sampai sekarang gua masih WhatsApp, masih kontekan. chattingan ya, masih kontekan. Di situ sebelum gua pindah ke ini, gua dipanggil, dong, mulai besok kamu ke Juanda. Lah kenapa Pak? Saya salahnya. Soalnya kliennya nggak suka sama kamu. Nggak sukanya dari mana gitu kan. Terus nggak tahu, dong, kata dia. Ya udah kan. Di situ dia sempat ngasih motivasi sama gua, men. Kata dia, Dom, dimanapun area itu sama gitu kan. Semua kerja begini. Pesan gua satu, kata dia. Lu tunjukin bahwa lu bisa, dan lu tunjukin apa yang nggak pernah dilakuin sama orang lain di tempat tersebut. Ngerti nggak, men? Iya, ngerti. Iya. Iya Pak, siap. Gua pindah besoknya. Di situ gua ngelihat keadaan stasiun, oh begini, oh begitu. Jadi yang biasanya gua di Gambir gitu ngelakuin pengerjaan ini periodik atau apa ya, Iya. di sini kok nggak berjalan gitu, gua aneh. Makanya di situ gua ingat kata-kata motivator gua nih, gua jalanin lah itu masalah itu. Gua jalanin, gua baru seminggu lebih lah. Seminggu kerja lebih. Gue dipanggil sama supervisor gue. Nggak taunya, alhamdulillah bukan ini ya,
ya gue juga bersyukur lah atas kinerja gue sendiri gitu kan. Dipanggil sama supervisor, Dom, kamu jadi leader bayangan mau nggak? Di mana Pak? Di stasiun itu Juanda, kata dia. Enggak Pak, nggak enak saya kan baru di situ, belum ada seminggu, kata saya. Ini permintaan wakil stasiun sama Pak Kepala Stasiun, kata dia kan. Enggak Pak, kata gue. Ya, oke deh, sekarang gini aja, kata dia. Kata supervisor gue nih. Padahal lu masih ngehargain Iya, leader yang di sana. Gua masih ngargain leader yang di sana yang lebih awal gitu kan. Gua gak enak gitu. Cuma karena ini tekanan dari permintaan dari wakil stasiun sama kepala stasiun, sampai gua diancam nih sama supervisor gua nih. Apa katanya? Bangke. Gua diginiin, men. Gua sampai mati kutu. Dum, mau diambil apa mau resign? Lah jangan gitu lah Pak, gua bilang. Enggak, ini serius, cepetan kata dia kan. Mau diambil mau resign. Itu pilihan yang sangat berat, Pan. Berat banget, men. Di sisi lain lu butuh pekerjaan. Ya. Di sisi yang lain lagi lu nggak enak sama yang leader yang udah duluan. Iya itu. Sampai sebenarnya gua dicap kayak cari muka sama orang lama di stasiun Juanda. Padahal niat lu, ya niat gua menunjukkan kinerja lu. Iya, bukan masalah kinerja doang ya, maksudnya nih poksi lu ini begini gitu kan. Terus yang gua lakuin, kecuali gua ngelakuin tapi gua ngoceh-ngoceh, bersihin dong. Nah itu lain lagi. Nah itu beda lagi. Iya. Gua ngebersihin tapi gua diam sendiri. Iya. Gua lakuin sendiri. Iya, gua lakuin sendiri. Iya. Maksud gua biar teman-teman gitu ngelakuin apa yang gua lakuin gitu. Jadi intinya Bercontoh mulai dari lah. gua. Nah, contoh. Mulai dari gua gitu kan. Nah udah itu mau gak mau kan gua ambil. Oke, gua ambil. Nah si klien yang di Gambir itu yang ngebuang gua ke Juanda. Iya. Tahu nih gua jadi leader, sampai bilang begini, men, Sindum gawe begitu, gawenya jelek, kok bisa jadi leader? Gua ngedengar, maksudnya ngedengar selewengan lah dari orang-orang. Gua senyum aja, gua nggak iniin, gua bris, biarin aja gitu kan. Yang penting gua bisa nunjukin gitu kan. Soalnya ketika gue leader di Juanda, jadi setiap laporan progres itu ngumpul ke satu grup, ngerti nggak, men? Iya, jadi di grup itu ada si klien gue itu. Nah dia mungkin ngelihat, oh ini, maksudnya gue ada pergerakan gitu. Iya. Cuma gak gue udah itu. Nah di 2019 putus kontrak ya, balik lagi gue ke stasiun Gambir. Balik lagi ke Gambir. Nah itu ganti vendor lagi, men, bukan ISS lagi, itu dipegang sama perusahaan lain, mungkin nggak bisa gue sebutin ya. Iya. Di situ gue awal datang, leader stasiun Gambir itu bilang sama gue, Dum, lu jadi leader mau nggak? Ditawarin lagi. Tawarin, men. Yang tadinya ngebuang gua, yang tadinya ya kayak di ini gitu kan, cuma gua diinin tawarin. Enggak Pak, kata saya. Kenapa? Enggak apa-apa, maksudnya kan tahu sendiri kliennya enggak suka sama saya. Justru ini permintaan klien, kata dia. Enggak usah Pak, enggak mau saya, kata saya. Nah, terus udah itu karena gua tolak, men. Itu yang parah, men. Dia ngincer gua. Jadi lu tolak, tapi dia ngincer lu, maksudnya? Nah gini, jadi tipikal dia itu orangnya gimana ya? Kalau nggak senang sama seorang, nggak senang aja gitu kan? Iya. Cuma kalau misalkan dia mau senang atau ngasih kesempatan, kalau ditolak udah, dia malah ini karena, jadi dia itu nyari kesalahan gua karena gua tolak. Oh. Yang gua ditawarin jadi leader, cuma gua tolak, bukan apa-apa, gua nggak mau gitu. Maksudnya basic gua kurang, men. Kalau untuk di Gambir ya, Gambir itu kan emang stasiun besar gitu kan. Maksudnya gua tolak di situ. Apa ya, kayak masalah-masalah itu ada aja gitu. Terus gua di masalah sepele aja di ini. Nah, yang paling parah gini, men. Sebenarnya gua setelah di Juanda gitu kan, meskipun gua nggak pelatihan leader gitu ya, gua tau lah basic leader itu kayak gimana, cara leader itu harusnya kayak gimana gitu kan. Untuk para kalian ya para leader gitu kan, atau para atasan, ketika manpower lu ada atau bawahan lu ada masalah, gua minta
dirangkul gitu, maksudnya diayomi, jangan dijujahkan, Jatuhkan, jangan dijatuhkan sekalian lu harus, gitu. lu kalau mau jadi pimpin lu harus jadi tank. Nah itu dia men, itu gua diajar sama Yesus begitu. Kalau misalkan ada masalah, leader yang turun, dia jadi tank. Iya, harusnya kayak gitu. Iya. Gua sampai ini yang parah gini. Briefing itu jam 6 pagi. Jam 6. Setelah itu gua ke area, kebetulan gua kebagian di peron 34. Nah, ada 1 2 3 4 kan. Gua kebagian 34. Nah, di situ gua ngelakuin pekerjaan gua men. Kayak misalkan kayak periode kayak DAC gitu ya, daily activity itu. Nah di situ gue bersihin ruang PPKA gitu kan. Nah nggak taunya di sebelah di peron 1 2 itu ada yang memantau gitu. Mantau. Taunya dia itu orang atasan yang dari perusahaan yang gue ini kerja gitu kan. Perusahaan dari kerjaan gue gitu kan. Dia mau ke Bandung naik Parahyangan di peron 1 2. Gue di 34 nih. Iya. Gua masuk ke PPKA, ngelihat kondisi kan, gua ngelihat kondisi dulu di situ. Tempat sampah penuh, gua buang gitu kan sekali gua kelihat sama atasan gua balik lagi. Setelah itu gua ngambil tisu. Iya. Jadi karyawan situ, Mas, ada tisu nggak? Ada, Kak. Minta ya, gua ambilin. Iya. Ambil tisu 2 kali gitu, gua kelihatan. Setelah itu gua bersihin, udah gua dusting, udah gua sapu bagian. Pas bagian mau ngepel nih, pelanya kotor. Balik lagi gua nyuci pelan. Iya. Balik lagi 3 kali. Nah, gua kelihatan sama dia 3 kali. Balik lagi, gua apel, Mas, ntar ini piringnya. Gua emang setiap hari gua cuci piring gitu ya. Kayak ruangan-ruangan itu gua cuci piring 4 kali gua kelihatan. Jebret. Langsung ada laporan tuh di grup. Dari grup. Cuma grup itu bukan grup manpower ya. Itu khusus buat leader, pengawas sama atasan ya, klien itu pada di atas. Tim leader tolong dong ini manpower kerjanya luntang-lantung mulu katanya. Gua kerja luntang-lantung bolak balik mulu katanya, padahal lu lagi daily ya. Daily man. Di situ yang gua nyesek, leader gua maksudnya laporan itu jam 6:30. Leader gua manggil gua jam 10. Parah. Maksud gue gini, gue istirahat, gue dipanggil, Dum sini. Kenapa Pak? Ini ada komplainan area kamu. Area saya. Komplain apa? Kata gue. Ini ada komplain katanya 6:30 kamu kerjanya luntang-lantung. Lah 6:30 lah. Komplain kenapa baru sekarang, kata gue hari ini. Kalau misalkan komplainannya jam 6:30, lu harusnya bisa dong. Maksudnya ya ngebelain atau tanya gua gitu kan, samperin ya. Tanya gua, Dom lu ngapain aja gitu, soalnya ada masalah nih, gua lagi ngerjain ini, baru lu sampaikan ke sono sama atasan lu gitu kan. Di situ emang sama sekali nggak bisa gitu, nggak ada pembelaan di Gambir itu masing-masing men. Sampai sekarang pun. Dan yang lebih jelek lagi, di Gambir itu lu mau berubah sebaik apapun, kalau latar belakang lo dulunya jelek tetap dianggap jelek. Serius. Makanya gua kebanyakan nyesek gitu, maksudnya nyeseknya kayak gini gitu, maksudnya kerja emang di tempat kerja nggak aneh gitu. Lu ya, udah capek kerja tapi lu nggak dihargai. Nah gitu, itu dia men yang gue sedihkan gitu. Parah sih. Apa lu punya pesan nggak buat para pekerja-pekerja yang baru gitu? Apa pesan lu buat para pekerja-pekerja yang baru? Pengen tahu. Ya pesan buat kerja baru ya, maksudnya untuk pesan sih sebenarnya nggak terlalu ini ya
setiap tempat kerja semuanya ada sih sebenarnya masalah begitu. Cuma yang saya tekankan itu kalian jangan kaget gitu. Yang pertama ya maksudnya jangan kaget. Maksudnya jangan ini ya anggap biasa aja lah, jangan terlalu dipikirin. Untuk anak baru maksudnya menurut gua begitu aja. Cuma yang lebih penting ini anak lama, men. Yang udah kerja, yang udah punya jabatan, yang udah lama gitu ya. Malah gua pengen ngasih saran sama dia gitu, pesannya sama dia. Jadi gua datang dari kampung, men. Lu dari kampung gitu kan. Sama-sama dari kampung, sama-sama nyari duit. Nah, maksud gua, pesan gua tolong gitu ya. Jangan saling menjatuhkan gitu. Maksudnya jangan bahasa kasarnya kita sama-sama jadi babu. Nah, itu dia. Lu kayak gua digaji sama lu aja gitu kan. Maksudnya secara kasar gitu aja. Yang lo mungkin sering, men, maksudnya nggak dengar kayak misal peribahasa begini, bukan peribahasa ya. Kebanyakan orang-orang nggak tahu etika itu ngomong begini. Ketika kita ada masalah, lo udah punya keluarga belum? Oh ya udah, kalau belum punya keluarga mah gampang nyari kerja juga gitu kan. Pernah nggak? Iya. Nah, menurut gue itu salah banget gitu. Maksudnya itu pemikirannya yang pendek banget. Ya kenapa? Menurut gue ya, gue belum keluarga nih. Gue belum keluarga, ketika gue kerja ya gue masih ngidupin keluarga gue, adik gue gitu kan. Iya, benar. Orang tua gue. Nah, lo yang udah berkeluarga, lo juga sama gitu, masih ngidupin keluarga kecil lo gitu. Maksud gue jangan saling sikut lah gitu. Maksudnya begitu. Kalau bisa rangkul lah gitu, Nah, bareng-bareng gitu. Iya, pengen gue begitu. Susah Itu- sih zaman sekarang. Kebanyakan cari apa ya? Adalah Itu di situ nggak sampai di situ, men. gua pindah, gua dipentalin lagi tuh. lu dilempar lagi. Gua dilempar lagi ke stasiun Paledang. Lu dilempar-lempar mulu tapi utuh aja lu. Ini makanya kurus mulu. Banyak pikiran, men. Gua pindah ke stasiun Paledang di situ karena emang jalurnya bukan jalur ini ya, maksudnya kayak lintas gitu. Gitu ya? Iya. Jadi jarang ada ini, terus stasiun juga kecil, jadi kebanyakan kebon. Di situ gua ngebon, nanam, serius. Gua nanam kayak misalkan dangder. Oh, dangder. Kayak gua apa danger? Dangder. Suka nanam dangder. Nah, di situ di sisi lain gua bikin taman. Yang alhamdulillah gua ngasih perubahan lagi, men. Di situ gua dapat poin lagi, alhamdulillah. Pas 2020 gua ditawarin leader lagi. Dum, mau nggak jadi leader di stasiun Senen? Dilempar lagi. Iya, gua ambil, men. Itu kalau menurut gua ya, kalau dari stasiun besar ke kecil itu dibuang itu karena emang kerjanya kurang bagus. Iya. Tapi kalau misalkan dari stasiun kecil dilempar ke stasiun besar, berarti lu ada poin, berarti lu ada bakat, berarti lu ada Kinerja lu bagus ya, lah gitu ya kan. Bukannya masalah ini ya, maksudnya oh ya udah, maksudnya oh berarti gua ada ini, ada poin lah yang gua pegang. Akhirnya gua ambil, gua pindah ke stasiun Pasar Senen. Setahun di stasiun Pasar Senen. Udah itu masuk lagi lah perusahaan yang tadi tuh, yang 2019 itu. Oh, dia dapat vendor lagi di Dapat situ. vendor lagi dia. Di Oke. situ dapat vendor lagi. Sebelum masuk gua udah direbetin sama itu vendor, udah pasang tempat sampah berapa, semuanya sekian. Dum ke sini ke kantor. Gua ke kantor. Lagi kerja, men, suruh ke kantor. Belum itu vendor dia belum dapat. Cuma emang pada Desember seminggu lagi lah dia udah manggil gua udah direbetin bensin dari gua, makan dari gua, minum bukan gua hitung-hitungan, men. Iya. Maksudnya masalahnya bisa lah ngehargain keringat orang gitu kan, usaha orang. Gua diiniin panggil, oke, karena nanti gua kerja di perusahaan ini, oke, gua mengabdi gitu kan. Setelah itu masuklah perusahaan itu. Sehari oke, lancar. Dalam sehari, hari pertama itu gue sibuk masang-masangin kayak tempat tisu. Tempat tisu gue tempelin, tempat handshop itu berapa biji, sampai pagi gue nggak tidur. Akhirnya hari ketiga gue tumbang.
Sakit. Gue sakit. Oke. Gue sakit, gue izin, nggak ada respon. Gue minta temen gue dablek. Iya men, kesel banget men. Gue minta temen men, gue lagi sakit, minta tolong backupin. Dia backupin apa? Cuma dipoto doang. Dong, tuh fotonya udah dikirim, foto briefingnya. Lah, siapa yang ngisi? Dia balik men. Di situ Padahal lu minta backupin ya. iya. Besoknya kan backupin hari ini, besok lu libur, nanti gue yang masuk kayak gitu. Paginya gue ada komplainan, ketambah manpower gue nggak pakai carry bag. Jadi ada temuan sampai gue dilempar, lempar lagi. Gue dilempar ke stasiun kota, Jakarta Kota, dengan posisi gue PHL. Iya. Pekerja harian lepas. Kayak kupu-kupu gitu terbang. Parah sih. Lu kerja capek, bener sih. Lu kerja capek-capek tapi nggak ada harganya, nggak dihargain gitu. Gue pindah ke stasiun Jakarta Kota itu ya, selebihnya emang dari stasiun Senen ada yang gak suka juga sama gue men. Ada aduan bahwa ya dia ngadu ke GM, General Manager, bahwa gue itu maksudnya iya nggak suka sama gue gitu kan, dengan alasan apapun ya. Akhirnya gue kepental ke Senen, kepental ke stasiun Jakarta Kota dengan Terkadang gini loh, gue punya statement nih. Kalau menurut gue, ketika kita kerja bagus, kita giat, kita on time gitu ya kan. Tapi orang mandang kita itu leha-leha gitu. Di balik itu semua pasti ada seseorang yang apa sih kalau menurut saling tadi menjatuhkan gitu. sering terjadi tuh men. Karena orang atasan itu pasti percaya sama orang ini ya kan. Betul. Sering terjadi tuh di kota-kota besar. Gue kadang suka bingung gitu. Lu harusnya lu lihat gua kerja kayak gini gitu. Lu jangan percaya sama orang gitu ya kan. Lu kalau mau intimidasi gue ya oke, ayo gitu. Di Gambir pernah gue utarain itu masalah itu. Ketika ini ya, gue bilang sama leader, ketika gue bagus gue dapat apa, gue gituin. Ketika gue jelek gue dapat cacian atau cap jelek ya. Ketika gue bagus gue dapat apa, diam. Bukan masalah dapat apa kata dia kan. Ya itunya poksinya ya, lu seenggaknya biasa aja gitu. Maksud gue bekerja biasa aja, kecuali misalkan ada temuan nih yang gue paling gedek gini men. Misalkan ada temuan tumpahan atau daun kering atau sampah lepas. Sampah lepas yang paling ringan misalkan ya, cepret dipoto, dikirim ke grup. Ini mana nih area ini ada sampah lepas. Padahal Padahal dia ambil sendiri bisa ya kan. Itu dia. Itu men. Lu jangan mentang-mentang punya jabatan tinggi di situ. Aduh ya Allah. Salah gak sih gue tadi bilang goblok? Gak apa-apa ya? Kalau salah sih enggak, menurut gue masih enggak, itu kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kadang begitu, padahal tinggal ambil aja gitu. Di situ men parahnya dunia pekerjaan. Karena apa? Karena dia pengen dilihat. Nah, nih gua nih lagi keliling nih, gua ada temuan nih. Nanti supaya pasal lihat, oh si ini kerja bagus, keliling mulu nih. Lu naik. Aduh. Pusing Ariel. Udahlah. Gua tar dulu. Ini yang paling parah. Apalagi? Ada lagi yang lebih parah tapi. Enggak, maksudnya iya, kayak misalkan kayak gua PHL ya. PHL gua di stasiun Senen gua PHL berapa? Setahun jadi PHL. Setahun PHL. Lu tapi tetap masih di situ. Masih di situ. Setahun jadi PHL tetap masih di situ. Tetap di situ. Karena gua punya prinsip, men. Orang yang enggak suka sama gua, kalau misalkan gua berhenti, berarti gua kalah. Nice. Keren. Berarti gua kalah. Kalau misalkan gua masih tetap, berarti gua menang. Nice. Karena gua mikirnya gini men, gua punya orang nggak punya gitu kan, dari kampung emang gua
gue cari kerja. Niat gue cari duit, Iya, cari kerja. Cari kerja. Itu doang. Mm-mm. Beda dengan pikiran orang-orang yang mungkin lah Gila yang- jabatan. Nah, makanya di situ gue dalam setahun gue PHL. Nah, yang lebih parahnya nih, pertengahan bulan misalkan ada orang baru masuk men, dia baru lulus sekolah, nggak tahu cara kerja cleaning service itu apa, basicnya apa, nggak tahu, karena dia orang dalam. Karena bawaan orang dalam. Dia langsung kontrak gua PHL. Parah. Sampai gua bilang ke manajernya, emang manajemennya perusahaan ini kayak gimana? Gue bilang, kalau gua salah oke, gua akuin salah, cuma di situ ada prosedur. Gue bilang, di situ ada SP1, SP2, SP3. Iya. Ketika gua udah SP3 enggak ini, silahkan gue jadi PHL. Ketika gue di PHL bikin ulah lagi, silahkan pecat gue gitu. Iya, Gue juga mau gitu. Gue nerima gitu ya kan. Nerima. Ini masalah dikit, masalah yang ini kok gue udah berusaha buat terbaik buat ini gitu, bela-belain buat perusahaan lu gitu ya. Gak ada penghargaannya gitu. Maksudnya ketika gue sakit, udah izin backup, minta ini, udah izin ke pengawas, minta sakit nggak bisa masuk, tetap karena ketidaksukaan gue jadi PHL. Dalam setahun itu gue THR gue dapat 1 juta. Teman-teman gue yang PKWT BPJS udah 3 juta, gue nggak sama sekali. Karena lu PHL itu. PHL, jadi gue nggak terikat kontrak, jadi nggak bisa terdaftar ke BPJS. Di situ ya, habis di stasiun Jakarta Kota gue balik lagi ke Gambir, balik lagi ke gudang neraka. Sama men, dari 2016 sampai sekarang suasana emang watak orang situ itu emang begitu, sama, nggak ada perubahan sampai sekarang juga begitu. Gak ada perubahan. Iya, mungkin menurut gue itu aja sih masalah. Tapi lu dapat julukan Lord Endung. Nah. Itu dari mana? Dapat julukan kayak gitu? Jadi begini, kayak misalkan kayak, soalnya yang di PHL itu ya ada dua orang gua, tiga gua sama teman gua yang gua tahu ya, yang area di situ. Cuma gua mah karena dia mah tanpa sebab, tapi gua karena hal sepele itu ya. Iya. Di situ ya gua pasti nanya dong THR. Gua nanya. Gua disebut Lord Endum itu karena setiap ada yang enggak serak lah gitu. yang enggak sejalan, gua selalu nanya ke atasan, Pak ini gimana perinciannya, Pak ini gimana hitungannya, gitu kan. Kok saya dapat segini, kok dapat segitu. Bukan masalah duit aja ya, maksudnya kayak misalkan kayak di area nih, kayak misalkan ini gitu kan, ada kesalahan lah, gak gitulah kata gue selalu ngelawan gitu. Maksudnya karena maaf ya, maksudnya gue tahu basic, maksudnya gue tahu lah, maksudnya poksi gue sama poksi lu ya berbeda gitu kan. Ya poksi gue begini, poksi lu begitu, ya lu poksi lu harusnya kalau misalkan ada yang ini bukan begitu gitu. Jadi istilahnya gue dapat sampai gue dicap pembangkang sama leader gue gitu kan, sama pengawas. Gue disebut cap pembangkang karena ngelawan mulu. Kata gue bukan ngelawan, gue ngebela, gue nanya gitu kan, gue ngebela hak gue gitu, gue nanya gitu kan, cuma nanya. Kalau misalkan jawabannya begini ya udah gitu kan, kalau enggak ya enggak, iya lu gitu. pengen tahu jawabannya. Nah gitu. jawabannya doang gue disebut pembangkang, sampai teman-teman gue bilang gue itu Lord. Kalau menurut gue sih itu hal yang wajar gitu. Itu Wajar sekali. wajar sekali gitu. Itu karena lu pengen tahu kenapa ini gua dapet segini gitu ya kan. Sampai gue bilang ke manajer gue, Itu hak lu sebenarnya. sampai gue bilang gini men, gue di situ emang nggak ada takutnya, maksudnya bukan masalah takut ya, maksudnya nggak ada pikiran takut ini, takut diberhentiin, nggak ada. Jadi gue sampai nanya gini, gue gawe dari 2016 bertahun-tahun, baru sampai ini gue bilang gue kayak baru ngelamar jadi PHL begitu. Diam men, dia juga sabar ya, sabar doang. Cuma bisa ngomong sabar doang. Sabar doang. Dari dulu dia udah sabar gitu. Udah gitu doang. Tapi dalam perjuangan lu, gua sangat berapresiasi sama lu.
lu salah satu orang yang harus masuk kalau menurut gue sih patut dicontoh gitu. Lu berani ngomong sama atasan, berani gitu maksudnya, karena ada hukum men. pembelaan lu sendiri. Iya. Gua ini hak lu gitu, Nah. hak gua gitu. Karena Rinciannya emang nggak Nah, benar itu gitu dia. kan. Nah, itu di situ lu berani karena itu gitu. karena itu gua berani karena itu, karena data gitu kan, karena ada data. Kalau nggak ada data mah mungkin gua juga udah malu lah gitu kan, nggak enak gitu kan. Gua hormat gitu sama dia gitu kan, tapi kalau misalkan lu gak bisa menghormatin gua ya wajar lah gitu kan, gua nanya begitu doang. Cuma kadang baper. Dari 2014 lu bekerja, Iya. apa yang lu sudah capai lah intinya? Apa nih? Gua gini. Apa ya? Dalam materi ya, sebenarnya gue sangat ya malu lah sama orang tua, kayak keluarga gitu ya. Waktu selama gue kerja dari cleaning service ya, kalau Indomaret sih gue masih ada gitu. Maksudnya kayak misalkan gue kerja di Indomaret setahun, gue punya motor meskipun bekas. Iya. Ya, alhamdulillah gitu. Nah di 2016 ini sampai ke sekarang gue malu men, sama orang tua, sama adik-adik, sama abang gue gitu kan, sama teman juga. Kayaknya sekarang udah renggang gitu kan. Di situ gue mengalami 3 fase ya. Kayak misalkan gue pernah fase pertama gue kejerat pinjol. Parah. Itu terlalu men, pinjol lagi marak-maraknya. Iya. Gue lagi awam-awamnya terhadap pinjol. Fase pertama pinjol, kedua gagal nikah. Ketiga slot anjing. Terus yang pertama ya kayak misalkan pinjol, namanya awam gue ya masalah pinjol. Waktu itu gue mikirnya gini men, dari keluarga gue ada kebutuhan yang mereka tahu itu gue gawe. Iya. Dari keluarga gue yang gawe itu waktu itu gue doang sendiri. Iya. Adek gue si Madon sekolah, abang gue ya si Hobi gitu kan, maksudnya kayak misalkan dia udah berkeluarga gitu kan, mungkin belum sempat cari kerja juga kan, emosi sebenarnya juga. Nah di situ keluarga gue minta uang sekian. Gue mikir gue gini, gue gawe mau gak mau gitu kan, gue harus ada duit buat keluarga gue. Iya. Gimana caranya gitu kan? Kalau misalkan gue bilang nggak ada, gue gak enak gitu. Lu gawe, akhirnya gue ambil pinjol satu nih. Itu jangkanya pendek banget, 14 hari gue ini. Terus gue telatin dah sehari doang, besok gajian. Ditelepon. Anjing. Serius gue anjing. Kayak gitu loh. Anjing mentalan. Gue anjing. Anjing kapan lu bayar utang? Kata gini. Lah, belum juga telat bayar, kata gue besok juga ntar gue bayar gitu kan. Nah di situ tetap men, namanya gue baru awal pinjol ya. Gue pinjam aplikasi lain men. Takut gue men. Gue takut, gue pinjam aplikasi lain, gue bayarin tuh aplikasi itu. Nagih lagi yang itu tuh seminggu kemudian, bayar lagi aplikasi ini. Tiba sampai gede men. Sampai gaji gue kayak kali lubang tutup lubang. Nah, buat bayar pinjol. Iya. Yang kedua kayak nikah ya. Gue udah ngumpulin nikah gini. Sampai gue jual motor. Akhirnya nggak jadi. Karena bukan masalah ini sih, masalah pribadi cewek gue. Iya. Masih dia punya orang tua, tapi orang tuanya cuma ibunya doang. Jadi istilahnya dia kayak gimana ya? Ya udah gak bener, gue tinggalin men. Kayak sekarang hampura aing hari tadi pagahan ku serai pula men slot. Kerasa emang. Nah sekarang ya doain aja dah. Iya, pokoknya jangan dicontoh lah yang kayak gini lah. Jangan dicontoh. Karena menyesatkan gitu, maksudnya
lu juga nanti yang susah gitu. Nanti malah udahlah puyeng pokoknya kalau pinjam kayak gitu. Akhirnya ya udah gue nggak ada sama sekali, tapi alhamdulillah untuk saat ini ya dia masih fokus ke nikah paling nanti. Oh iya, sorry waktu gue kan leader di Senin tuh setahun ya, kan masuk vendor yang baru, vendor yang itu masuk lagi tuh. Sebenarnya gue ada rencana tahun 2022 ini Februari gue tadinya mau nikah sama Sylvia Yulianing sih. Terus kenapa nggak jadi? Itu karena gara-gara gue jadi PHL, men. Oh iya. Makanya gue berarti ada aja. soalnya gaji PHL gue itu gajinya cuma setengahnya dari 4 juta itu. Makanya gue nggak bisa ngumpulin, sampai sekarang gak punya apa-apa. Ya alhamdulillah sih sekarang gue udah PKWT ya, gue udah ada simpanan. Ya mungkin gue fokus ke karir, bukan karir ya, maksudnya kayak misalkan nikah, mungkin fokus ke nikah. Soalnya teman-teman gue yang udah pada nikah, yang belum cuma gue ya sama Nurdin. Sih nggak harus patokan kalau ya. pengen. Sebenarnya gue juga nggak mikirin ke situ, men, sebenarnya. Cuma biar gue ada pemikiran, gitu, men. Biar lu bisa. Iya. Ada istilah, ada tanggung jawab lah gitu buat ngumpulin gitu. Iya. Soalnya untuk sekarang gue udah ngurangin slot, alhamdulillah. Bagus. Fokus ke akuarium. Tapi harapan apa ya ke depannya buat lu sendiri gitu? Lu pengen punya harapan apa gitu? Harapan seperti apa nih? Lah, maksudnya harapan lu ke depannya mau gimana gitu? Ngerti gak sih? Enggak. Ya Allah. Udah lah, nggak jadi. Harapan kerjaan. Harapan apa aja? Kalau gue Ya. sih, harapan gue ya, kalau gue sendiri gitu, gue pengen, cita-cita gue pengen bawa umroh emak gue. Amin. Kalau masalah harapan ya, gue pribadi sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak harapan gue begini gitu, misalkan ya maaf gitu. Takut, soalnya diri gue belum bener, men. Iya, Takutnya gue ngomong begini sering sekali gitu, maksudnya gue ngomong begini pengen tapi nggak ada laksana gitu. Jadi untuk saat ini gue fokus dulu aja gitu, untuk berhenti pinjol berhenti gitu kan, untuk slot berhenti, udah gue fokus itu aja dulu, berhenti situ aja dulu. Selebihnya ya mungkin gue nata masa depan gue sejalan apa adanya. Mudah-mudahan segera terlaksana. Yang pengen nikah ini ngebet banget kayaknya. Gue lihat sih sebenarnya udah ngebet lu sebenarnya pengen nikah. Ya mudah-mudahan dikabulkan lah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Masukan dong, barangkali lo ada masukan buat gue. Masukan buat gua, buat lu. Ya, lu boleh lelah, lu boleh menangis, lu boleh terjatuh, tapi jangan keterlaluan. Lu harus bangkit, lu buktiin pada diri lu sendiri yang terpenting. Kalau lu itu bisa berubah dengan lu yang dulu, yang banyak, maksudnya yang udah kesana kesini, lu bisa jadi yang lebih baik dari sekarang. Ya, mantap. Gue juga, ya, lu sebagai motivasi gue juga. Istilahnya banyak loh adik-adik kelas gue ya. Kayak istilahnya gue paling tua anjing. Adik-adik kelas gue udah bisa, ya, meniti kehidupannya dengan baik gitu kan. Udah yang ini, bos Repi, SPP, udah enak gitu ya. Makasih gitu kan, lu sebagai motivasi gitu. Oke, mungkin cukup segini. Terima kasih buat Dumyati. Siap. Waduh, Lord. Oh iya. Terima kasih buat Lord Dum. Anjay, udah mampir di podcast Sari Family. Udah ngebab di sini. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Siap. Lebih fokus lagi, lebih giat lagi. Dan intinya jangan pantang menyerah.
terus hadapi apapun, karena semua makhluk itu punya masalah. Kalau nggak ada masalah berarti mati dong. Iya betul. Iya dong. Iya dong. Iyalah. Dah cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe. Sudah. Lupa gua. Dari tadi belum ada soalnya. Deketin. Thank you. Yuk. Random. Panas nih. Pusing.